Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di masjid ini yang mudah-mudahan masjid ini adalah masjid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tempat untuk diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didahirkan padanya manhaj salafil ummah, ditegakkan di dalamnya ibadah yang semata-mata untuk diraih dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi hari-hari seperti kita sekarang ini, memperjuangkan suatu tempat untuk senantiasa makmur dengan ibadah kepada Allah yang sesuai dengan sunnah butuh kesungguhan lebih. Di saat banyak fitnah, di saat banyak godaan, di saat banyak syahwat-syahwat dunyawiyah, maka hadir ke masjid untuk semata-mata beribadah kepada Allah merupakan perjuangan yang luar biasa. Al-ibadatu fil haraj atau fil fitan kal hijrati ilayya. Nilai ibadah di saat banyak fitnah itu seperti berhijrah kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang juga dilimpahkan kepada kita, yang sebagian besar manusia menganggap nikmat itu hanya berbentuk fisik materi. Itu kadang-kadang yang disebut dengan nikmat. Padahal ada nikmat yang sangat penting. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tergerak hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, ini merupakan nikmat yang sangat agung, bahkan melebihi nikmat-nikmat fisik yang sementara orang menganggapnya hanya itu nikmat itu. Nikmat ilmu, nikmat mempelajari ilmu itu merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Ya,
Sekali lagi, lebih-lebih di zaman yang banyak fitnah seperti ini. Kesesatan ditebarkan dengan mudahnya. Kalau seorang muslim tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak berhati-hati di dalam meraih ilmu yang dia jadikan landasan ibadah dia kepada Allah, maka dia bisa tersesat di tengah jalan. Karena derasnya fitnah hari ini. Ya. Demikian juga munculnya para dai yang begitu mereka melihat dakwah salafiyah ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua seakan menyuarakan dakwah mereka adalah dakwah salafiyah. Mendahirkan secara penampakan mereka mengusung dakwah salafiyah. Kalau tidak hati-hati, yang akan menjadi korban dan terfitnah adalah agama kita sendiri. Maka kondisi seperti ini sudah sangat lebih layak untuk diperhatikan wasiat Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana di Muqaddimah Sahih Muslim, beliau ketika menerangkan tentang al-ilmu, beliau katakan al-ilmu huna huwa ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Yang dimaksud ilmu di sini adalah agama. Maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Maka hati-hati ikhwah sekalian, ya, di dalam kita mengambil sumber ilmu agama kita, sehingga betul-betul bisa menjadi wasilah kita untuk selamat fi hadhihi dunya, dalam perjalanan hidup di dunia ini sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hendaklah di samping terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iksar memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama-Mu. Karena fitnah luar biasa hari ini. Ya. Maka ketika semakin deras fitnah, semakin dekat atau semakin kuat kebutuhan hamba kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lucu kepada Allah, bersandar kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada pikiran kita sendiri atau penemuan kita sendiri. Tidak, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berupaya mencari jalan yang paling selamat, baik itu bacaan atau suara yang didengar dari kajian atau majelis yang dia hadiri, hendaklah betul-betul selamat. Ya, ibarat orang minum, minuman ini tidak akan berefek apapun dari keburukan. Ya, kita hadir meskipun kita tidak bisa memahami secara rinci yang disampaikan oleh guru kita, tapi kita tidak terfitnah. Kita mendapatkan keberkahan majelis. Ya, daripada hadir di sebuah majelis yang belum mendapatkan apa-apa sudah mendapatkan fitnah. Maka ihdaru, hati-hati, ya. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kitabnya dibawa ya. Kitabnya dibawa enggak? Masya Allah ya. Dulu sampai mana? Saya yakin agak lupa. Kita lanjutkan pembahasan kita dulu. Kalau saya tidak salah, itu fasal yang diberi judul oleh Syekh, kalau kitab saya ini yang mentahqiq Syekh Ali Ibn Hasan yang baru meninggal sebulan yang lalu, rahimahullah ta'ala. Diprediksi karena virus corona, maka didoakan beliau, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga yang luas untuk beliau dan mengumpulkan kita bersama para ulama kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasal bainad du'a wal qadar.
Sampai dulu sudah kita sampaikan, saya ulas sedikit sampai kalam al-muallif Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau sudah menguraikan kesalahan-kesalahan manusia di dalam mengkaitkan antara doa yang itu merupakan usaha dan qadar yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sekelompok manusia yang mengatakan kita tidak perlu berusaha karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berbuat karena berbuat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan doa itu sekedar ibadah saja, tidak ada kaitannya dengan usaha. Hanya ibadah diberi pahala, tidak menjadi sebab diraihnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tidak ada kaitan doa dengan hasil. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang keliru pada manusia yang beliau terangkan. Sampai kemudian beliau menjelaskan was-shawabu, dan pemahaman yang benar antara doa dengan takdir adalah annaha huna qisman tsalisan ghaira ma dzakarahu as-sa'il. Dalam pembahasan ini ada kelompok yang ketiga, yaitu yang punya pemahaman yang benar. Setelah menyebutkan dua kelompok manusia misalkan, beliau sebutkan yang tidak disebutkan oleh penanya. Wa huwa, pemahaman yang benar mengkaitkan antara doa yang itu merupakan usaha. Ingat, doa itu bagian dari usaha, bahkan itu usaha puncak. Ketika seorang tidak lagi bisa mengambil sebab secara fisik, maka dia punya doa. Ya, seorang sudah nggak bisa mengambil usaha secara fisik, dia masih punya doa. Seorang mukmin masih punya doa. Barangkali setelah dia bekerja, berupaya, kalau sakit dia sudah berobat, terus diupayakan begitu, sudah habis, hasil belum dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya apa? Dia punya doa. Ibarat seorang yang sudah di depan ini lautan, di belakang musuh dia, tidak ada lagi upaya. Sedang musuh sudah demikian dekat, di depannya adalah lautan. Dia punya apa? Doa. Rabbnya maha mendengar doanya dan maha mengijabahi doa dia. Maka kuatkan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakul yang sangat kuat adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pasrah dengan takdir. Nah itu ya. Jadi doa adalah bagian dari usaha. Wa huwa anna hadzal muqaddar quddira bi asbaban, yang melalui sebab-sebabnya. Jadi tidaklah terjadi suatu kejadian kecuali terjadinya itu melalui sebab. Di antara sebab tersebut adalah doa. Paham ya? Jadi kaitannya takdir dengan doa. Wa min asbabihi ad-du'a. Di antara sebab-sebab tersebut adalah ad-du'a. Berarti berdoa adalah sebab untuk didapatkannya apa yang ingin dia raih. Doa. Di antara sebab yang lain, kalau ingin kaya barangkali bekerja mencari maisha yang halal, itu na'am bentuk sebab. Dan di antara yang paling besar sebab tersebut adalah apa? Doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Na'am. Kemudian beliau melanjutkan, falam yuqaddar mujarradan an sababihi. Tidak ada satu kejadian yang Allah takdirkan terlepas dari sebab. Kok tidak ada sebabnya? Tidak ada. Gak ada orang punya anak gak ambil sebab. Seorang yang ingin punya anak, dia akan menikah karena dia ngerti sebab punya keturunan adalah melalui pernikahan. Kemudian dia kumpuli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Baru dengan itu dia sudah berupaya dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum, kalau perut kita lapar, kita ingin kenyang, terisi perut, kita akan berupaya bagaimana mencari makanan tersebut. Kalau masih mentah, bagaimana diolah supaya menjadi makanan yang siap untuk
dimakan, kemudian dimakan. Ini namanya usaha, sebab. Ini maklum pada manusia. Ya, nah. Jadi falam yuqaddar mujarradan an sababihi, walakin quddira bisababihi. Tapi segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah melalui sebabnya. Jadi ada sebabnya. Kita ingin faham agama, yang belajar. Tidak ada ilmu ladunni, tidak ada. Orang ditiup gurunya terus jadi langsung pintar, itu enggak ada. Itu khayalan. Harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu dengan belajar, fikih dengan memahami, berupaya memahami. Belajar. Ini maklum di kalangan manusia. Ya. Nah. Famata atal 'abdu bisababi waqa'al maqdur. Kapan saja seorang hamba berupaya mengambil sebab tersebut, maka akan terjadi apa yang ditakdirkan untuk dia. Akan dia dapatkan apa yang ditentukan Allah untuknya kalau dia sudah mengambil sebab. Faham ini ya? Nah. Tayyib. Wa mata lam ya'ti bisababi intafal maqdur. Kapan saja hamba itu tidak mau mengambil sebab, maka sesuatu yang Allah tentukan untuk dia tidak ada itu, nggak ada. Orang ingin punya anak, dia nggak mau menikah, dia nggak mau mengangkat anak, dia nggak mau mengumpuli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana dia akan punya anak? Dia ingin punya rumah, dia tidak berupaya mencari bagaimana supaya bisa membangun rumah tersebut. Ini semua manusia mengingkari. Jelas ya, semua yang Allah takdirkan ditakdirkan melalui apa? Sebab. Kapan seorang hamba itu berupaya mengambil sebab, akan ada yang ditakdirkan oleh Allah itu hadir pada dirinya. Kapan dia tidak ambil sebab, maka takdir tersebut tidak ada bagi dia, tidak dia dapatkan. Ini maklum. Perkara dunia maklum bagi kita, sehingga kita habiskan waktu kita kadang-kadang untuk itu. Ya. Nah, kadang-kadang nggak maklum bagi urusan din. Kita ingin kenal Allah, tapi nggak mau hadir ke majlisul ilm, nggak mau membaca, nggak mau mentelaah, nggak mau bertanya. Dia sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tapi ada kajian di hadapannya, di dekatnya, yang mengajarkan tentang apa itu siratal mustaqim. Dia tidak hadiri. Bahkan kadang-kadang dihentikan kajian itu, dia tolak. Bagaimana hidayah akan hadir? Padahal dia sudah berdoa. Ya. Nah, jadi kapan seorang hamba mengambil sebab, maka insya Allah yang dia upayakan akan dia dapatkan. Dan kapan dia tinggalkan sebab, maka sama saja dia meniadakan apa yang dia harapkan ada pada dirinya. Ya. Nah, wa hadza kama qaddara as-sab'u war-rayyu bil akli was-surbi. Hal ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang dan segar, itu dengan cara makan dan minum. Kalau ingin kenyang ya makan, kalau ingin segar ya minum. Itu sebab. Wadih, jelas ya. Wa qaddara al-waladu bil waqi. Dan ditakdirkan seorang mendapatkan anak dengan dia kumpuli istrinya, dan sebelumnya dia menikah dulu. Maklum ini ya. Nah, wa qaddara husulur zar'i bil badr. Dan Allah akan takdirkan didapatkannya az-zar', tanaman itu tumbuh kalau kita tebar benih. Kalau kita enggak tanam benih, apa yang akan tumbuh? Tidak ada. Enggak bisa antum berharap tumbuh padi di sawah antum, sedang antum enggak pernah tebar benih padi di situ. Yang tumbuh rumput. Ini diingkari semua orang yang berakal kalau sampai dikerjakan oleh sebagian kita. Ya. Na'am. Wa qaddara khuruju nafsil hayawan bidzabh.
dan ditakdirkan keluarnya nyawa binatang yang kita sembelih itu dengan kita sembelih. Antum berkorban, sapinya hidup, kemudian antum diam. Kalau Allah takdirkan dia mati, mati kan? Diketawain orang kan? Disembelih, ini usaha disembelih. Cara menyembelihnya pun sudah diajari, gimana yang paling cepat mematikan dia. Ini maklum pada manusia, ma'ruf, ya. Naam. Wa kadzalika qaddara, setelah semua urusan dunia itu maklum, ingin punya anak yang menikah, dikumpuli istrinya, ingin punya kekayaan, berarti dia harus bekerja, berupaya, ma'ruf. Semua itu ma'ruf. Ingin supaya panen tanamannya, ya dia tanam tanaman itu, dia jaga, dia rawat sehingga tumbuh subur lalu menghasilkan hasil. Ini semua ma'ruf urusan dunia. Baru beliau bawa kepada urusan din. Beliau katakan, wa kadzalika quddira dukhulul jannati bil a'mal. Demikian juga Allah takdirkan seorang itu bisa masuk surga melalui amal. Amal itu sebab, yang dengan sebab amal itu Allah turunkan rahmatnya, yang dengan rahmat Allah seorang bisa masuk surga. Ingat, amal sebab, bukan harga. Bedakan ya. Pemahaman ahli sunnati wal jamaah menjelaskan amal itu adalah sebab, bukan harga. Jelas dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Qila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Nabi SAW mengatakan, sekali-kali seorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Kalau baknya itu ba'iwat, ini yang dinafikan. Lan itu dengan ba'iwat. Ba'iwat itu bak ganti. Seakan-akan kita beli surga dengan amal kita. Enggak. Tidak akan bisa masuk surga kalau seperti itu. Karena amal kita ini enggak sampai untuk harga surga. Untuk mensyukuri satu nikmat mata saja enggak ketemu amal kita ini, apalagi surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, kata Nabi. Sekali-kali tidak ada seorang yang bisa masuk surga dengan ganti amalnya. Lalu Nabi ditanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula saya. Hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Jadi yang menjadikan kita bisa masuk surga adalah kasih sayang Allah. Lah amal untuk apa? Amal itu untuk merayu Allah dengan jujur agar Allah mau menyayangi kita, sehingga dengan kasih sayangnya berkenan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Makanya seorang muslim ahli sunnah yang kenal Allah dan kenal dirinya, dia tidak pernah bersandar kepada amalnya. Lah, dia tidak pernah bersandar dengan amalnya. Dia hitung hajinya, barangkali sudah haji, oh perjalanan saya thalabul ilmi, kemudian barangkali umrohnya, salatnya, siamnya, semua tidak pernah dia hitung. Kenapa? Karena itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Justru dia menunjukkan fakirnya kepada Allah, dia merengek kepada Allah dengan amal itu agar Allah berkenan menurunkan kasih sayangnya. Jelas ya? Gitu. Jadi surga bisa didapatkan dengan apa? Amal. Dari perbedaan pemahaman akidah ahli sunnati wal jamaah, sekaligus di sini boleh menerangkan, kalau kita luaskan keterangan ini bantahan kepada pemahaman murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian dari iman, sehingga orang tidak perlu beramal. Ini pemahaman yang keliru. Tinggi dan rendahnya surga ditentukan dengan amal. Semakin bagus amal ibadah seorang, semakin dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal sangat menentukan. Tafadhulul iman, berbedanya tingkatan iman itu ditentukan oleh apa? Amal. Sedang murji'ah mengeluarkan amal dari al-iman. Maka
Maka Imam Ibnu Qayyim di sini menjelaskan, wa kadzalika quddira dukhulul jannah bil a'mal wa dukhulun nar bil a'mal. Masuk neraka juga ditentukan dengan apa? Amal. Sebabnya amal. Dia berbuat kufur kepada Allah, syirik dia kepada Allah, syirkul akbar, nifaq, tidak jujur dalam imannya. Ya. Nah, makanya jangan tertipu dengan hasilnya dulu. Perbaiki dulu amalnya. Dan tidak usah mikirkan hasil amal itu. Kalau hasil amal itu pasti. Yang kita perjuangkan adalah kualitas amal. Jangan seperti orang-orang ahli bidah yang magrurun, tertipu. Mereka menghayalkan hasil yang luar biasa, lupa memperhatikan apa? Amalnya. Makanya seorang ahli sunnah, sunnis salafi yang sesungguhnya, dia tidak pernah memperhitungkan hasilnya itu lebih dulu, tapi dia perhatikan kualitas amalnya. Amal saya ini ikhlas apa tidak ikhlas, diperhatikan. Karena Allah tidak akan menerima amal sebesar apapun kalau tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia lihat amalnya sesuai tidak dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak menerima amal sebesar apapun kalau menyelisihi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian kita lebih besar ke situ. Adapun hasil pasti kok. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Ketika Allah janjikan surga, surga ada apa tidak ada? Ada. Sekarang sudah ada apa tidak surga itu? Sudah ada. Sekarang hari ini surga sudah ada, neraka sudah ada. Maka Allah katakan untuk surga apa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga itu untuk yang bertakwa. Jadi sudah ada. Begitu Allah bicara neraka, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi ada. Bidadari itu ada apa enggak ada? Sekarang sudah ada apa belum? Hai, antum mau enggak bidadari? Ada, sudah ada. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, janganlah seorang istri menyakiti suaminya. Manakala ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, maka istrinya yang di surga dari bidadari, dia akan berkata, jangan kamu sakiti dia. Dia hanya sebentar bersamamu dan sebentar lagi akan kembali kepada kamu. Lah berarti ada apa enggak ada? Ada. Kalau enggak ada enggak ngomong dia. Ada bidadari itu. Jadi ini bukan iming-iming kosong loh ya. Semangat antum beramal itu ada hasilnya. Tapi semangatlah, ambil sebabnya. Ada. Dan antum gak usah berpikir lah, kalau diciptakan sekarang apa nanti tidak tua. Itu pertanyaan yang tidak perlu. Hukum dunia sama dengan hukum akhirat? Tidak sama. Ya, hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya, tidak bisa. Kenapa? Tidak mampu. Tidak akan mampu. Musa pernah meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan kepada Musa itu, perhatikan ke bukit itu, gunung yang keras itu ya Musa, perhatikan. Kalau gunung itu tetap utuh di tempatnya seperti itu, kamu akan melihat aku. Maka ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung tadi, hancur lebur gunung. Apalagi cuman kita yang empuk gini daripada gunung, ya tak? Makanya nanti kekuatan antum di akhirat itu akan Allah lipat gandakan sehingga kita mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini nggak mampu. Nah, jadi bedakan hukum akhirat dengan hukum dunia. Tidak bisa. Nabi SAW mengatakan hijabnya Allah itu nur, ya tak? Hijabuhu nur. Andaikan Allah singkap hijab ini, maka akan terbakar semua makhluk yang berhenti padanya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana antum? Hancur gunung, lautan, apa semuanya hancur. Nggak akan mampu. Itu hukum dunia kok.
Tapi di akhirat kok kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang Allah berikan untuk hukum di akhirat. Jelas. Nah, kalau ingin surga, berjuang dengan apa? Amal. Diperbaiki amalnya. Sebelum diperbanyak, diperbaiki. Baik dari sisi keikhlasannya ataupun dari sisi tata caranya. Ya. Nah, kalau sementara ini kita lebih perhatian kepada amal, tapi tidak perhatian kepada hakikat amal, diralat. Besok-besok lebih perhatikan kepada kualitas amal. Antum salat malam misalkan 5 rakaat, tapi kualitasnya bagus, ikhlas, khusyuk, tidak jenuh, tidak malal, tidak bosan, itu lebih bagus daripada banyak rakaat tapi hatinya mengeluh. Sholat 7 rakaat tapi hatinya keluh kesah, jenuh. Akhirnya ibadah yang mestinya lezat menjadi sebuah kejenuhan yang luar biasa. Allah tidak akan jenuh sampai kalian sendiri yang bosan, jenuh, ya. Nah, baik. Jadi semua harus ada sebab. Wa hadzal qismu huwal haq. Kelompok inilah pemahamannya yang benar. Wa hadzal ladzi khurimahu sa'il wa lam yuwaffaq lahu. Dan ini yang terhalangi penanya yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan, jadi tidak ada gunanya usaha, nggak perlu usaha. Ini salah. Jelas ya? Nah, jadi semua harus dengan usaha. Wahina idin, maka ketika sudah seperti itu pemahaman yang benar sudah kita fahami, faddu'a min aqwal asbab. Maka ketahuilah doa itu termasuk paling kuatnya sebab, dan itu terbukti dan akan diakui dengan jawaban na'am bagi orang yang betul-betul berdoa dengan benar. Adapun orang yang nggak pernah berdoa, bagaimana dia bisa mengetahui? Enggak. Ya. Faddu'a min aqwal asbab. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u'i bihi bid-du'a, maka apabila sudah ditakdirkan terjadinya apa yang diminta dalam doa tadi, lam yasihhu ayyuqal, maka tidak boleh dikatakan la faidata fid du'a, tidak ada gunanya apa? Berdoa. Tentu tidak. Kalau sudah jelas bahwa dengan doa itu bisa kita raih apa yang kita minta dari Allah, ternyata dengan berdoa Allah beri, tentu nggak mungkin kita akan mengatakan oh tidak ada gunanya doa. Salah. Saya pikir kita semua sudah pernah merasakan berdoa kemudian Allah berikan hasil dari doa. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan nggak mungkin kita katakan oh nggak ada gunanya berdoa. Ya. Tayyib. Kama la yuqalla faidata fil akli was-surbi wa jami'il harakati wal a'mal. Sebagaimana tidak mungkin seorang mengatakan tidak ada gunanya makan, minum, dan semua aktivitas yang kita kerjakan ini nggak ada gunanya. Kenapa? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu? Enggak. Buktinya kita mencari makan, kita bekerja, kita mengolah makanan tersebut, bahkan kita suapkan ke mulut kita kunyah, itu semua adalah usaha yang tidak mungkin diingkari oleh siapapun. Ya, walaysa syai'un minal asbab anfa'u minad du'a. Tidak ada suatu pun sebab yang lebih bermanfaat melebihi doa. Tidak ada. Masya Allah. Para nabi sudah membuktikan ini. Ya. Wala ablaghu fi husulil matlub, dan tidak ada sebab yang lebih bisa menyampaikan kepada maksud yang diinginkan oleh orang yang melakukannya melebihi doa. Jadi doa itu kalau betul-betul kita fahami, kita resapi, kita rasakan, kita betul-betul ta'ammul, kita renungi, merupakan sebab yang paling kuat diperolehnya maksud yang kita inginkan. Ya, ini fadilah doa ya. Jadi ingat, doa dengan takdir tidak berbenturan. Semua sudah Allah takdirkan.
Semua sudah ditakdirkan selesai. Selesai seluruhnya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiqi kulliha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah wa arsuhu 'alal ma'. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan arsy Allah di atas air. Coba 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua urusan sudah selesai, sudah Allah takdirkan. Malam ini kita duduk di sini bermajlis, sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua sudah selesai. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu imma fin nar wa imma fil jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah Allah tentukan calon tempatnya, apa dia di neraka, apa dia di surga. Faqama rajulun faqala, ada seorang berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ala nattaqil?" Ya Rasulullah, apa kita enggak pasrah aja? Semua sudah selesai, sudah Allah takdirkan. Kenapa kita enggak pasrah saja? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Berbuatlah, bekerjalah, berusahalah, masing-masing Allah akan mudahkan kepada takdirnya sendiri-sendiri. Jadi Nabi katakan enggak boleh kita pasrah. Kenapa? Kita enggak ngerti kok apa yang akan terjadi besok. Besok kehidupan kita sudah ditakdirkan Allah apa belum? Sudah. Tapi kita tahu? Tidak tahu. Maka sudah berbuat, bekerja. Semua sudah selesai. Semua yang hadir di sini, apakah nanti di surga? Sudah Allah tentukan. Dan siapa nanti yang di neraka? Sudah Allah tentukan. Allah sudah ciptakan surga, Allah sudah ciptakan neraka, dan Allah sudah ciptakan calon penghuninya. Tidak mungkin meleset. Dalam kabar yang lain, Nabi SAW menghabarkan setiap pagi dan petang malaikat yang tugas itu naik. Jadi kalau pagi ba'da subuh sekitar itu, malaikat yang tugas malam selesai naik melaporkan keadaan manusia ini, hasil pengawasan dan pencatatan malaikat ini. Nah, nanti di sana ada namanya malaikat yang menjaga catatan takdir Allah yang diambil dari Lauhul Mahfuz. Dijaga. Nanti yang naik ini dicocokkan dengan catatan yang dari Lauhul Mahfuz. Apa kata Nabi? Tidak satu huruf pun meleset. Cocok semuanya sudah. Ilmu Allah sempurna. Nah gitu, takdir semua sudah cukup. Pasrah. Pasrah. Kata Nabi Allah, jangan. Kita tidak tahu. Maka berbuat, berharap, berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara paling bermanfaatnya sebab, paling kuatnya sebab apa tadi? Doa. Maka mulai sekarang, bahkan mulai kemarin, kalau belum mulai sekarang, biasakan berdoa. Setelah kita dapat ilmu dari Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa doa adalah paling kuatnya sebab untuk diraih yang dia inginkan, dan paling bermanfaatnya sebab untuk didapatkan apa yang dia inginkan. Berdoa kepada Allah, ya. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimat ini, ya. Wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadat sababi wa surutihi wa adabihi min ghairihim. Dan ketika para sahabat, saya ulangi, ketika para sahabat seluruhnya, semoga Allah meridai mereka, mereka adalah manusia yang paling mengetahuinya umat ini terhadap Allah. Ingat, ini akidah kita lah, ya. Jadi manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi dan Rasul adalah para sahabat.
Ini ditanamkan akidah ini, meskipun kalimat selintas tapi dalam ini maknanya, sehingga kita mengerti bagaimana sikap kita kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kanu a'lamun nas, a'lamal ummati billah, orang yang paling mengertinya umat ini terhadap Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara global, secara global. Adapun secara terperinci, bisa jadi ada seorang tabi'in yang ilmunya lebih luas daripada seorang sahabat, tapi secara umum para sahabat lebih mengilmui tentang Allah dan Rasulnya daripada generasi yang lain. Ini keutamaan para sahabat, ya. Dan manusia yang paling faham terhadap agama ini, para sahabat. Maka barang siapa memahami pemahaman ini, memahami pemahaman agama ini keluar dari pemahaman para sahabat, pasti dia tersesat, salah, ya. Nah, maka ketika keadaan mereka seperti ini, kanu aqwama bihadas sababi, maka merekalah orang-orang yang paling menegakkan sebab ini, yaitu doa, wa surutihi, dan syarat-syarat doa, wa adabihi, dan adab-adab doa, min ghairihim, daripada selainnya. Maka doanya para sahabat mustajab betul, karena mereka lebih memperhatikan doanya daripada ijabahnya. Sementara kebanyakan manusia lebih memperhatikan jawabannya daripada doanya. Dia doa sambil hati yang lalai, makanan yang haram dia masukkan dalam rongganya, minumannya haram, dia berdoa menghayalkan jawaban yang begitu cepat. Sedang para sahabat lebih memperhatikan apa? Doanya daripada jawabannya. Kalau jawaban pasti kok. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah pasti mengijabahi. Itu maknanya dua. Muqinuna bil ijabah, yakin dengan jawaban dari Allah. Pertama, yakin bahwasanya Allah pasti mampu mengijabahi. Minta apa saja Allah mampu, jadi nggak ragu. Yang kedua, optimis betul Allah akan ijabahi. Itu maknanya wa antum muqinuna bil ijabah, yakin Allah zat yang bisa mengijabahi apa? Doanya. Yang kedua, yakin betul Allah akan mengijabahi apa? Doanya. Maka para sahabat ketika faham, orang itu kalau semakin kenal Allah, semakin kenal Rasulnya, maka kualitas ibadahnya semakin bagus. Sederhana saja, misalkan tadi hadis kata Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Orang kalau faham benar terhadap ucapan Nabi ini, dia kenal Allah, Allah itu zat yang tidak butuh kita, sedang Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka ibadah kita tidak akan sekenanya. Kita akan suguhkan kepada Allah yang terbaik dari upaya kita. Jelas. Ini hasil dari apa? Ma'rifatullah yang kemarin kita bahas itu, ya. Orang semakin kenal Allah semakin berkualitas ibadahnya. Kalau antum lihat orang kok ibadah ngawur, misalkan doa gitu, amin, misalkan begitu, atau sholat dalam keadaan malas yang luar biasa, berarti pengenalannya kepada Allah sangat sedikit. Nah, makanya kemarin dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, asraful ulum al-ilmu billah. Paling mulianya ilmu adalah ilmu tentang Allah. Kenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi mereka para sahabat seperti itu. Kanu aqwama bihadas sababi wa surutihi, syarat-syarat doa diperhatikan, adab-adab berdoa mereka perhatikan daripada generasi yang lain, sehingga doanya luar biasa. Doa para sahabat luar biasa. Saya ingat kisah ketika para sahabat berperang, harus menyeberangi sungai
Yang menyeberangi sungai itu gak mudah, ini dalam. Tapi tawakul mereka karena berjihad di jalan Allah, serahkan urusan kepada Allah, jalan. Sampai digambarkan kuda itu seperti berjalan di atas air. Mereka berenang semua. Padahal tidak semuanya bisa renang. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa mereka. Sampai di tengah sungai ada seorang sahabat itu yang kayu yang biasa dia gunakan untuk makan, piring yang dari kayu itu, ya, terhantam ombak, lepas dari kendaraannya itu. Maka dia saat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tidak ada saudaraku satupun yang kurang dari perbekalan yang dia bawa, sedang piring saya terlempar ombak. Ya Allah, kembalikan. Maka ombak itu mengembalikan piring itu. Dekatnya hubungan dengan Allah. Masya Allah. Nah, ini mereka, fikih mereka yang dalam, pengenalan mereka kepada Allah yang dalam, ya. Dikit lagi ya. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwihi. Bahkan Umar bin Khattab mencari pertolongan Allah untuk mendapatkan kemenangan di dalam peperangan, mengirim pasukan perang supaya mendapatkan kemenangan itu dengan bersenjatakan doa. Jadi doa merupakan apa? Kuncinya Umar bin Khattab di dalam mendapatkan apa? Kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana a'zama jundihi bihi, dan doa merupakan tentara Umar yang paling besar, yang paling kuat. Tentara Umar yang paling kuat adalah ad-doa, bukan fisik-fisik pasukan itu. Sampai beliau mengatakan apa? Wa kana yaqulu li ashabihi, beliau berkata kepada pasukannya ini, Umar bin Khattab berkhutbah kepada pasukannya, walastum tunsaruna bikasratin, ketahuilah wahai para sahabatku, kalian tidak diberi kemenangan oleh Allah karena jumlah kalian yang banyak. Wa innama tunsaruna minas sama, tetapi kalian mendapatkan kemenangan itu dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wa kana yaqul, beliau mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah, saya tidak mempokokkan diijabainya doa. Jawaban doa bukan itu yang menjadi cita-cita tinggi saya, bukan itu. Pokok permasalahan yang ada di benak saya bukan apa? Al-ijabah, bukan jawaban doa. Walakin hammad doa, tetapi yang jadi pokok permasalahan saya adalah berdoanya itu sendiri. Paham maksudnya? Jadi yang paling penting bukan jawabannya, tapi yang paling penting adalah doanya. Kenapa? Karena jawaban pasti Allah bisa memberi, Allah pasti bisa berikan. Tapi yang lebih diperhatikan adalah doa dia. Kayak tadi, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ini terngiang-ngiang di benak kita akan hasil dari ibadah itu, yang paling pokok adalah bagaimana kualitas ibadah tersebut. Diperhatikan kualitasnya, keikhlasannya, dan apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kenapa? Karena ketika kalian diberi ilham oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mau berdoa dengan sungguh-sungguh, berarti jawaban doa itu akan bersama dengannya. Seorang itu kalau diberi hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah untuk mau berdoa, berarti jawaban doa itu akan jadi milik dia. Tandanya dia akan diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya. Itu pentingnya adalah berdoa. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berdoa. Perbaiki doa kita. Ketika Allah bimbing kita berdoa, berarti jawaban Allah seakan-akan akan diberikan kepada kita. Ya. Nah. Wa akhadha as-sa'ir hadzal ma'na fa nadhamahu fa qala law lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffaika ma awwattani talaba.
andaikan engkau tidak menghendaki aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan aku cari dari kedermawanan dua telapak tanganmu, tentu engkau tidak akan melatih aku untuk meminta. Paham maksudnya? Andaikan engkau ya Allah tidak akan memberikan kepadaku apa yang aku minta kepadamu, tentu engkau tidak akan membimbingku untuk berdoa. Jadi ketika kita dibimbing oleh untuk berdoa, ketika kita diberi petunjuk oleh Allah untuk berdoa, itu tandanya Allah akan memberi. Gitu. Paham mana sirin ya? Jadi andaikan engkau tidak menginginkan aku mendapatkan apa yang aku harapkan dan apa yang aku cari, tentu engkau tidak melatihku untuk mau mencari atau berdoa. Ketika kita dilatih oleh Allah untuk berdoa, dibimbing kita untuk bisa berdoa, berarti itu tandanya Allah akan memberi apa yang kita harapkan. Nah gitu maksudnya. Jadi yang lebih pokok adalah memperhatikan doa-doa kita sebelum kita memperhatikan apa? Jawaban dari doa tersebut. Baik. Faman ulhimad du'a faqad urida bihil ijabah. Siapa yang diberi ilham oleh Allah untuk berdoa, berarti dia diinginkan untuk mendapatkan jawaban doa tersebut. Siapa yang dibimbing oleh Allah untuk mau berdoa, berarti itu tandanya Allah akan memberikan apa yang dia cari, apa yang dia minta. Seorang menginginkan mendapatkan surga, dia dibimbing oleh Allah untuk bersungguh-sungguh berdoa. Ya, ini alamat dia akan diberi apa? Surga. Nah itu. Seorang yang akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dorong dia, Allah akan berikan hidayah dia untuk bersemangat untuk talabul ilmi. Susah sedikit, enggak susah. Sakit sedikit, enggak sakit. Kalau ulama dulu itu kalau talabul ilmi, sakit hiburannya adalah bermajlis, bukan malah tiduran. Jadi dikalahkan itu, disegarkan dirinya dengan apa? Membaca, dengan mentelaah kitab, bermajlis di majlisul ilm. Beda dengan talabah sekarang, milik sedikit izin sama ustadznya, kan gitu ya. Kurang enak badan, telepon bapaknya, jemput, insya Allah. Kan gitu kira-kira. Ya, nah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa-doa kalian. Ud'uni astajib lakum. Tanpa selah. Para ulama menjelaskan dekatnya ijabah. Ud'uni langsung astajib lakum. Makanya ketika Nabi ditanya oleh orang, ya mungkin kaum Yahudi atau musyrikin ditanya tentang Allah, maka Allah katakan kul, katakan ya Nabi Allah, terangkan. Atau ditanya tentang permasalahan apapun, katakan. Misalkan kulir ruh min amri rabbi, jawab ruh itu urusan Rabbku. Gitu. Seperti tanya tentang yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan. Qul, pakai perantara Nabi SAW. Jelaskan kepadanya ya Rasulullah, jelaskan kepadanya ya Rasulullah. Tapi begitu ditanya tentang Allah dan tentang bagaimana meminta dan berdoa kepada Allah, Allah enggak katakan qul. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni", apabila bertanya kepadamu ya Nabi Allah hambaku tentang aku, Allah enggak katakan qul, enggak. Tapi Allah langsung katakan fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku ijabai seorang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Apa di antara faedah yang dijelaskan oleh para ulama? Bahwasannya untuk berdoa kepada Allah tidak perlu wasilah siapapun, langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum.
Paham maksudnya? Nah, baik. Di sini. Wa qala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mestinya baik. Wa idza sa'alaka ibadi anni faqul. Mestinya begitu. Katakan ya Nabi Allah. Yang ditanya siapa? Rasul. Tapi yang jawab langsung Allah. Menunjukkan berdoa kepada Allah tidak perlu perantara. Langsung ud'uni astajib lakum. Jadi langsung minta sama Allah. Apapun keadaan kita, sebanyak apapun dosa kita, minta sama Allah. Langsung, tidak usah pakai perantara. Ya. Baik. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku ijabai ya doanya orang yang berdoa ketika dia mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dekat, tidak perlu perantara dalam berdoa kepadanya. Baik. Demikian soalan nanti kita lanjutkan ba'da shalah wallahu a'lam bishawab.